Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang turunan fungsi trigonometri. Yang akan kita pelajari di bagian ini adalah yang pertama tentang turunan fungsi sinus dan kosinus, dan nanti yang kedua adalah tentang turunan fungsi trigonometri lanjut. Ya. Langsung ke bagian yang pertama, turunan fungsi sinus dan kosinus. Sebelumnya materi turunan ini sudah kalian pelajari di kelas 11 ya, dengan turunan fungsi aljabar. Sekarang fungsinya diganti dengan trigonometri. Di aturan yang pertama hanya dikenal dengan sin dan cos ya, nggak ada tangan. Terus bagaimana tangan? Tangannya nanti kita pelajari di yang kedua, turunan fungsi yang lanjut. Aturannya yang pertama, jika Y sama dengan Fx sama dengan sin X, maka Y aksen sama dengan F aksen sama dengan cos X. Ya, aksen di sini saya tuliskan aksen, atau kalian bisa artikan turunan pertama ya. Turunan pertama dari sin X adalah cos X. Dan aturan yang kedua, jika Y sama dengan Fx sama dengan cos X, maka Y aksen sama dengan F aksen X, atau turunan pertamanya adalah min sin X. Ya, ingat, hanya ada dua di sini ya. Turunannya sin adalah cos, dan turunannya cos adalah min sin. Oke, untuk lebih memahami, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Yang nomor 1, Y sama dengan sin X plus cos X. Berarti turunannya tadi, turunan dari sin adalah cos, dan turunan dari cos adalah min sin. Berarti bisa kita tulis Y aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos X ditambah turunan dari cos min sin X. Bisa kita tuliskan di sini min dengan plus, jadinya cos X min sin X. Oke, nomor 1 sudah. Nomor 2, Y sama dengan 2 sin X dikurangi 5 cos X plus 3X kuadrat. Berarti turunannya Y aksen sama dengan 2. Kita tuliskan 2 tetap. Yang diturunkan adalah belakangnya, sin X. Sin X diturunkan jadi cos X dikurangi 5, kita tulis 5. Cos X diturunkan jadi min sin X. Terus ditambah 3X kuadrat diturunkan jadinya apa? Ini yang tahun kemarin ya, semester kemarin, 2 pangkat 2 diturunkan jadi turun 3 kali 2 X pangkat 1. Bisa kita tulis turunan pertamanya atau Y aksen sama dengan 2 cos X min kalikan min plus 5 sin X plus 6X. Oke ya, udah mulai paham ya. Jadi turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Sedangkan yang mengikuti koefisien di sini kita tuliskan saja koefisiennya di depan. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh 2. Jika Hx sama dengan 2 sin X ditambah cos X, maka nilai turunan pertama dengan nilainya pi per 2 ini berapa? X-nya diganti pi per 2. Berarti kita cari H aksennya dulu. H aksen X. Berarti H aksen X berapa? 2 cos X. Turunannya cos X min
sin X. Sekarang X-nya diganti H aksen Pi per 2. Pi per 2 berapa? 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Berarti 2 cos 90 derajat dikurangi sin 90 derajat. Cos 90 berapa? Ingat ya, cos 90 berapa? 0. Dikurangi sin 90 berapa? 1. Berarti 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Oke. Kita lanjutkan ya. Semoga dengan penjelasan yang ini sudah paham ya bahwa turunan yang pertama, turunan dari sin X adalah cos X dan turunan dari cos X adalah min sin X. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Turunan fungsi trigonometri lanjut. Nah, di sini kita akan mengingat kembali materi trigonometri yang sebelumnya bahwa sifat turunan fungsi itu jika ada U dan V yang merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam bentuk variabel X dan bentuk U aksen dan V aksen merupakan turunan pertama dari fungsi U dan V. Ini sifat turunan fungsinya adalah yang pertama, jika Y sama dengan KU, maka Y aksen sama dengan KU aksen, dengan K adalah sebuah konstanta. Yang kedua, jika Y sama dengan U plus minus V, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Sifat yang ketiga, jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Aturan yang keempat, jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Dan yang kelima, jika Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan U pangkat N min 1 dan dikalikan dengan U aksen. Ini kita sebut dengan aturan berantai. Ya, karena N-nya diturunkan dulu, terus dikalikan U N min 1, terus dikalikan dengan turunan dari U itu sendiri. Makanya kita sebut dengan aturan berantai. Oke, bagian yang kedua, turunan dari sin AX plus minus B dan cos AX plus minus B adalah yang pertama, Y sama dengan sin AX plus minus B, maka turunannya adalah A cos AX plus minus B ya. Jadi A-nya dikeluarkan, nilai A-nya ini dikeluarkan, terus tinggal ditulis turunannya sin. Turunannya sin adalah cos, dan fungsi yang di belakang ini akan selalu tetap ya, akan selalu sama. Yang kedua, Y sama dengan cos AX plus minus B, maka turunannya adalah min A ya. Kenapa min? Karena turunannya cos adalah min sin, jadi ditulis min A sin AX plus minus B, dengan yang belakang ini selalu sama dengan fungsinya ya, karena fungsi trigonometri belakangnya nggak berubah-berubah. Baiklah, langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan 2 sin
3x min 4 ditambah cos 2x. Nah, ini sesuai sifatnya ya. Ada angka di depan sin, berarti ini aturan yang pertama tadi ya. KU, maka Y aksennya adalah KU aksen. Berarti bisa kita tulis Y aksennya ini kan sebagai konstanta, berarti kita tulis dulu 2 dikalikan turunan dari U-nya. Ini kan U. Berarti U aksennya berapa? Nih lihat. Sin AX plus minus B sama dengan A cos AX. Berarti A-nya 3. Berarti 3 cos dalam kurung belakangnya tetap sama 3x min 4 ya, kita tuliskan berarti turunan dari sin ini 3 cos 3x min 4 ditambah sekarang cos 2x, berarti A nya adalah 2, berarti min 2 dikalikan turunannya cos adalah sin, belakangnya tetap nggak berubah, tinggal kita sederhanakan. 2 dikalikan 3 6 cos 3x min 4 plus kalikan min 2 sin 2x ya. Aturannya cukup sederhana, tinggal diikuti sifat-sifatnya saja. Nomor 2, Y sama dengan sin 2x cos 3x. Berarti ini bentuknya U kali V. Berarti kalau U kali V, Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Nah, sekarang U aksennya berapa? Sin 2x turunannya berapa? 2 cos 2x. Kalau V aksennya berapa? Turunan dari cos 3x. Ya, min 3 sin 3x. Berarti tinggal kita tuliskan saja di sini Y aksen sama dengan U aksen. U aksen 2 cos 2x dikalikan V. V-nya ini cos 3x ditambah U sin 2x dikalikan V aksen ini min 3 sin 3x sama dengan 2 cos 2x cos 3x. Di sini plus ada perkalian ya, ada angkanya di belakang, berarti kita keluarkan ke depan, jadinya min 3 sin 2x sin 3x. Ya, gini saja sudah cukup. Oke, lanjut. Nah, nomor 3, Y sama dengan tangan X. Kan gak ada rumusnya tangan. Jadi gimana kalau ada turunan dari tangan? Kita rubah dulu. Tangan itu apa? Sin X per cos X ya. Jadi bentuk U per V. U per V berarti Y aksennya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Langsung saja. Y aksen berarti turunannya sin. Berarti cos X dikalikan V. Ini cos X. Terus dikurangi U. Di sini sin X. V aksen turunan dari cos adalah min sin X dibagi V berarti cos.
kuadrat, berarti cos kuadrat X. Lanjutkan, cos kali cos kuadrat X. Min kalikan min plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Nah, ini ingat identitas, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X nilainya berapa? Ini adalah identitas trigonometri. Berarti 1 per cos kuadrat X. Ya, ini identitas nilainya adalah 1. Ingat. Bentuk 1 per cos ini sama saja dengan apa? Perbandingan trigonometri 1 per cos. Ya, 1 per cos adalah sekan. Karena kuadrat berarti sekannya juga kuadrat. Oke. Jadi turunan dari tangan X adalah sekan kuadrat X. Oke. Sederhana, bisa dipahami. Yang keempat, Y sama dengan sin pangkat 32X ditambah 8 cos X. Nah, ini sudah muncul nih, sinnya pangkat 3. Berarti kita pakai aturan Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksennya sama dengan N-nya kita turunkan dikalikan U pangkat N-1 dikalikan dengan turunan dari U-nya sendiri. Oke, sekarang ini adalah U ya. Ini V. Jika U-nya adalah sin 2X, maka U aksennya sama dengan 2 cos 2X ya. Kita perlu ini, data ini. Oke, kita langsung kerjakan. Y aksen berarti sama dengan N-nya diturunkan, pangkatnya 3 diturunkan, berarti 3 dikalikan sin pangkat 3 dikurangi 1. Fungsinya tetap 2X tetap 2X. Belum selesai karena di belakangnya masih ada U aksen, berarti dikalikan 2 cos 2X. Nah, ini bagian pertama selesai. Ditambah fungsi yang belakang, V-nya ini kita turunkan. 8 ajek 8. Turunan dari cos adalah min sin X. Kita lanjutkan penulisannya. 3 dikalikan sin pangkat 2 2X dikalikan 2 cos 2X. 8 dikalikan min jadinya min 8 sin X sama dengan konstanta bisa saling dikalikan 3 kali 2 6 sin pangkat 2 2X dikalikan cos 2X dikurangi 8 sin X. Mudah dipahami ya. Nah, jadi tadi kesimpulannya bahwa sin diturunkan menjadi cos, terus cos diturunkan menjadi min sin. Kalau tangan diturunkan jadi sekan kuadrat. Nah, terus kalau aturan rantai yang harus diingat adalah pangkatnya diturunkan, terus dikalikan dengan U, pangkatnya dikurangi 1, terus dikalikan dengan turunan dari U-nya itu sendiri ya. Jika ada yang masih belum paham, silahkan berkomentar atau hubungi saya via WA ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.